anak baru satu, umur 5 tahun. Jangan mau nambah ya. Ya kan mau nambah bujuk. Satu ya pusing ya. Iya. Nah ini gimana nih caranya nih, anak makin lama makin gede. Maksud gua biar jadi contoh nih buat anak, biar dia juga bisa disiplin gitu dalam waktu. Ya itu mah tugas bapak lah. Iya. Disiplin belajarnya, ya kan, bahasanya. Emang sih harus dimulai dari sekarang ya. Karena makin gede dia makin mengerti. Zaman kita kalau jadi orang tua tanggung-tanggung, maksudnya dalam artian tanggung-tanggung, cuman sebatas jadi orang tua doang, enggak kita belajar tentang sosial yang tinggi mah kayaknya berat di era yang sekarang. Iya. Maksudnya kan itu masuk zaman yang modern. Betul itu. Makin kemarin Iya, makin. iya sih emang lagi di rumah nih. Kadang anak diabaikan, kadang kita sibuk main HP kan. Iya. Jadi dia juga ikut ke bawah. Iyalah. Pasti itu. Emang sih harus kita banyak-banyak konsul juga, nanya-nanya. Sama dokter. Dokter juga nggak apa-apa dokter. Iya, dokternya yang punya anak ya. Ya orang-orang terdekat kita. Orang terdekat. Begini sih intinya mah. Ya bukan merasa so pinter ya. Iya. Bukan. Balik lagi kita ke pengalaman. Setidaknya kan kita udah menjadi tua nih. Iya kan? Iya benar. Kita udah menjadi tua. Biar kata umur kita rata-rata istilahnya 30 sampai 32 tahun, ya kita harus beranggapan kita udah tua. Jadi kita ingat mati. Jadi pikiran kita itu bijaksana. Kalau kita mikir muda bae mah repot. Walaupun tenaga kita masih gagah, walaupun usia kita boleh dibilang sedang-sedangnya dah, ya kan. Iya. Kalau kita mikirin muda bae mah repot. Jadi setiap waktu, bukan setiap waktu sih ya, maksudnya kita harus gini, ingat umur gitu. Iya. Umur kita udah segini gitu. Jadi biar kita, yang pertama kita ingat mati, yang kedua kita punya pikiran yang bijaksana. Karena kan setidaknya kalau kita ingat mati, kita ingat amal, ya kan? Iya benar. Kita ingat amal. Kalau kita ingat amal, berarti kita ingat anak. Harus bijaksana kita apa yang kita kasih ke anak. Berarti kalau kita pengen anak kita soleh, kita dulu soleh. Ya iyalah. Semua juga dari orang tua. Iya. Soalnya kan yang dia lihat langsung, pertama dia lihat langsung kan emang orang tuanya kan. Iya. Kalau kita ingat sama umur, kita ingat anak, kita bijaksana. Yang kita kasih ke anak juga sebagai contoh itu pasti hal-hal yang baik. Iya. Sebab cikal bakal kita kan anak. Di masa yang akan datang, ketika kita tiada, ataupun ketika dia tumbuh dewasa di mana dia ada, nah, anak siapa itu budi pekertinya baik benar. Oh, anak Tuan Toha kan gitu ya kan. Jangan pakai tuan apa. Kayaknya gua doang. Ya kan kalau kita di zaman dulu kan, di zaman Rasulullah begitu. Anak Tuan Toha ya kan. Asal jangan Tuan Takur aja. Tuan tanah.
Kalau Tuhan Takur kayaknya Toa keberasa banget. Itu buntut gasir udah jadi bewok. Tuh. Emang sih enggak apa, karena kita capek juga, capek, jadi buat didik anak juga kayaknya gimana gitu. Iya. Ya itu mah begini sih. Ini kita obrolin ya. Kita sebagai sosok seorang ayah. Sosok seorang ayah, bukan saya merasa pintar, balik lagi nih. Ini mah pandangan saya. Kita sebagai sosok seorang ayah, sosok seorang suami bagi seorang istri yang ada di rumah. Iya. Otomatis kita jadi contoh yang pertama, ya kan. Sebelum lari ke seorang ayah nih, kita sosok seorang suami. Seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, otomatis ketika tangan itu berjabat saya terima nikahnya, beban tanggung jawab si orang tua istri lari ke sini semua. Undak. Ya kan? Otomatis di situ kita punya beban. Bukan beban, lebih ke Tanggung jawab ya. pertanggungjawaban. Karena kita udah berani minta anak orang kan gitu. Ya kan? Dalam hal dosa seorang istri, dalam hal mendidik seorang istri, dalam hal kewajiban seorang istri, ya kan, hak-hak kita kepada seorang istri kan kita harus paham. Iya. Ya itu istri kita pahamin, itu ngempet lah kita, ya kan. Suami dan istri nih ngempet ceritanya. Ya kita nggak ceritain deh itu mah ya. Orang ngempet ya, paham dah ya. Tempat gelap pokoknya. Goyang-goyangan. Jadilah seorang anak. Singkat cerita, tumbuh. Anak itu menjadi besar. Anak sekarang cerdas-cerdas. Di usia 3 tahun aja, ya, di era yang sekarang, zamannya gadget, ya kan, gadget, HP, cerdasan dia mau kita mah, udah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nah, di situ peran kita. Boleh, bukan nggak boleh. Di zaman saat ini boleh kita mengajarkan anak, karena zaman mah makin kita tahan makin sadis, ya kan. Benar. Seukuran aja, jangan sampai di luar sana nanti dia jadi anak yang terbelakang, ya kan. Selama gadget itu, handphone itu dalam keadaan yang baik, ya yang penting kita batasin gitu. Yang paling penting gini, kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, kita harus jadi sosok pelindung anak dan istri ya. Sebagai sosok pelindung bagi seorang istri, sebagai sosok pelindung bagi seorang anak. Kita lihat kebutuhannya, ya. Ketika si anak merasa sedih, ya kan, di situ kita harus jadi ayah yang hangat, kan gitu. Kita pahamin, otomatis kan kita paham karakter anak itu seperti apa, kita tahu. Kita bertanya, ketika dia merasa menjadi seorang yang manja, ya, seorang yang manja, kita artikan anak kecil lah. Ya. Kita harus jadi sosok kakak buat dia, supaya apa? Apa yang dia keluhkan itu dia rasa nyaman ketika kita mendengarkan gitu, ya kan. Ketika dia bercerita tentang pergaulan dia di luar, kita harus memosisikan sebagai sahabat di rumah, ya kan. Otomatis seandainya
kita paham karakter anak dan kita berbuat seperti itu, bisa kita kontrol. Walaupun tidak sepenuhnya, paling tidak kita paham. Gitu. Intinya kita seorang ayah, kita seorang bapak. Kalau kita pengen punya anak yang nurut sama kita, pengen punya anak yang budi pekertinya, akhlaknya baik, ya kita harus baik. Dalam hal apapun. Bukan berarti kepengenan dia harus kita turutin, bukan. Iya. Iya, baik itu bukan seperti itu. Baik itu dalam tutur bahasa, kesopanan. Ketika dia berinteraksi dengan orang lain, setidaknya dia menyapa atau senyum, kita ajarkan, ya kan. Ini punya rezeki sedikit, umpama bagi dek temennya Nemon, ya kan. Kalau lewat sono, misi deh ada orang yang tua antum. Sekarang yang kita lihat di zaman yang sekarang, ya di zaman yang sekarang, yang kita lihat, mohon maaf banget, bukan saya mengintimidasi, bukan mengintimidasi, bukan saya menyudutkan orang-orang tertentu, bukan. Tapi mayoritas dalam mengajarkan aja itu menurut saya kurang sih. Dari segi salaman aja. Coba lihat. Iya, orang anak sekarang salaman di jidat. Iya benar, di jidat. Iya kan? Bukan Sedangkan keberkahan orang tua itu ada di tangan. Di tangan ke bibir. Iya. Ya. Dari situ aja udah kurang pemahaman. Berarti kan kita harus lebih baik lagi di situ. Dalam hal apa? Yaitu masuknya ke perbuatan, ya masuknya ke budi pekerti. Iya, akhlak ya. Iya, akhlak. Ya kan? Terus yang kedua, banyak di antara kita anak disuruh ngaji, Iya. disuruh les. Ya kan? Ngaji dek, sedangkan bapaknya di rumah baik. Bener gak? Anak diajarin sholat dek, jangan lupa sholat. Iya ya, kata anak. Begitu anaknya sholat, bapaknya main HP. Kita kan begitu. Iya. Main HP sembari kopi. Iya kan? Kita begitu. Sekarang gini, jangan salahin anak ketika kita nyuruh, perintah kita dibalikin. Iya. Iya, orang sekarang begini, deh ngaji, nggak mau ayah gitu. Emang apa nggak mau ngaji? Ayah aja nggak ngaji, lah, makanya ayah deh. ayam udah kenyang tuh, ayam udah pernah, begitu bahasanya anak orang sekarang, ya kan? Hal-hal yang begitu, benar nggak? Iya, intinya apa? Ketika kita sebagai seorang suami, ketika kita sebagai seorang ayah, kita harus menjadi suami yang hangat, kita harus menjadi ayah yang hangat buat anak, dan kita harus menjadi contoh yang teladan buat anak. Ya, sebelum kita ngajarin segala sesuatunya kepada anak, ya kita dulu introspeksi diri. Oh, iya. Iya sih, emang harusnya gitu ya. Iya kita tiap nyuruh anak itu emang kita harus ikut berbuat juga, harusnya di situ ya. Misalkan kita ayo sholat deh, itu harusnya gitu ya. Oh, itu suatu kewajiban. Sholat bareng gitu, Iya. maksudnya enggak cuman nyuruh doang gitu. Iya, suatu kewajiban. Karena kan gini, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali dimakan kampret, kan gitu. Ya, iya. Kacang nggak buang lanjaran, peribahasanya gitu, kecuali dibawa tikus, kan gitu. Ya kan? Berarti apa? Anak itu cerminan orang tua. Ketika dia baik akhlaknya, orang tua baik.
ketika buruk akhlaknya dipertanyakan tuh akhlak orang tua kan gitu. 30% atau 40% dari lingkungan, tapi 60% berpengaruh itu di dalam rumah. Jadi gimana? Kita introspeksi diri kita dulu. Ketika kita kurang baik, kita berbuat baik dulu buat diri kita sendiri sebagai contoh buat anak di rumah.